Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun Anda menonton video ini, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Terkhusus dosen pengampu kami, yaitu Dr. Poni Ahmad Ridwan. Semoga Bapak sehat dan selalu bahagia. Oke, perkenalkan kami dari tim 3 dengan komposisi saya Muhammad Ridwan dan 2 teman kolektif saya yaitu Kak Diah Permata dan Kak Muhammad Elfaja. Pada kesempatan ini akan membagikan sedikit ilmu mengenai struktur osilasi. Nah, struktur osilasi ini adalah salah satu sub-bahasan dalam materi sistem dinamik. Nah, pada kesempatan ini, Kak Diah dan Kak Faja akan menyampaikan poin-poin di dalam struktur osilasi. Ada setidaknya beberapa poin, yaitu tentang apa itu struktur osilasi. Yang kedua adalah diagram simpul kausal. Yang ketiga adalah diagram alir beserta simulasinya. Tanpa panjang lagi, saya persilakan waktu dan kesempatan untuk 2 kawan saya. Nah ya, di sini saya akan menjelaskan tentang model berstruktur osilasi, yaitu model dengan struktur umpan balik negatif yang mengandung fungsi kelambatan respon yang panjang. Menggambarkan keadaan yang mana terdapat saling ketergantungan antara kedua pihak disertai faktor kelambatan atau delay time. Secara matematis merupakan model dengan fungsi sinus, dan jika masukkan fungsi sinus pada model yang diberi delay atau step, maka akan dicapai keadaan tunak atau steady state. Salah satu contoh soal dari buku Sistem Analisis Dinamis, yaitu model hubungan pemangsa, mangsa dan mangsa atau serigala dan kelinci. Soalnya yaitu suatu kawasan konservasi dengan luas lahan 1000 km persegi dihuni oleh populasi pemangsa, yaitu serigala dan populasi mangsa atau kelinci, yang saling berinteraksi satu sama lain. Pertambahan populasi pemangsa dipengaruhi oleh jumlah pemangsa, dipengaruhi juga oleh jumlah pemangsa yang ada dan angka kelahiran pemangsa sebesar 25% per tahun. Sedangkan berkurangnya populasi pemangsa dipengaruhi oleh faktor-faktor jumlah pemangsa yang ada, angka mortalitas pemangsa, dan kebijaksanaan tentang perburuan pemangsa. Populasi pemangsa pada tahun ke-0 diketahui sebanyak 1.250 ekor. Kebijaksanaan perburuan pemangsa untuk menjaga keseimbangan ekosistem dilakukan sejak tahun kedua untuk setiap 1.000 tahun sekali dan hanya mengizinkan membunuh 100 ekor pemangsa. Angka mortalitas pemangsa dinyatakan sebagai fungsi non-linier dan besarnya tergantung dari kepadatan populasi mangsa, yang merupakan nisbah antara jumlah populasi mangsa dengan luas lahan. Yaitu seperti pada tabel di atas. Lalu populasi mangsa dengan jumlah 50.000 ekor pada tahun ke-0 akan bertambah jumlahnya karena dipengaruhi oleh fraksi kelahiran mangsa sebesar 1,25 per tahun dan jumlah populasi mangsa yang ada. Sedangkan kematian mangsa dipengaruhi oleh jumlah faktor mangsa dan faktor mangsa yang mati oleh pemangsa. Nilai faktor mangsa yang mati oleh pemangsa dinyatakan sebagai fungsi non-linier yang akan dipengaruhi oleh nilai kepadatan populasi mangsa. Nilai faktor mangsa yang mati oleh pemangsa diberikan sebagai berikut, seperti pada tabel di atas. Dengan menggunakan metode RK2 atau fixed step, langkah dilakukan setiap 0,2 dan disimulasi dimulai pada tahun ke-0 hingga diperoleh 2 siklus. Untuk pertanyaannya, yaitu buatlah diagram simpel kausal untuk menyatakan hubungan antara variabel-variabel di atas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang logis. Yang B, buatlah diagram alir dari model predator dan prey atau serigala dan kelinci di atas. Yang C, simulasikan model tersebut dari tahun ke-0 hingga tahun ke-22 dalam satu grafik dan tabel waktu. Yang D, analisis berlaku model tersebut. Dan E, jelaskan apakah kebijakan ditetapkan untuk menjaga kecenderungan sudah tepat. Asumsi-asumsi dari pertanyaan nomor A tadi, yaitu pertama adalah kematian kelinci hanya disebabkan oleh perburuan serigala. Faktor kematian alamiah termasuk penyakit diabaikan. Yang kedua, fertilitas kelinci untuk berkembang biak adalah konstan. Ya, ini merupakan diagram simpel kausalnya, di mana lahan berpengaruh negatif kepada kepadatan populasi. Lalu kepadatan populasi akan berpengaruh negatif kepada kelahiran. Kelahiran dari si prey atau mangsa ini berpengaruh positif terhadap mangsa itu sendiri, karena jika kelahiran bertambah maka mangsa atau kelinci ini akan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya akan berpengaruh positif antara kelinci dan kelahiran kelinci tersebut. Lalu untuk kelinci ini akan berpengaruh positif kepada predator, karena semakin banyak kelinci, semakin banyak mangsa, maka otomatis semakin banyak predator. Namun predator akan berpengaruh negatif ke
mangsa ini, karena jika semakin banyak predator maka populasi kelinci akan berkurang. Ini disebut simpal negatif, yang ini disebut simpal positif karena dua-duanya timbal baliknya saling positif seperti itu. Lalu untuk predator sama seperti yang kelinci ini akan berpengaruh positif dengan kelahiran sehingga menyebabkan simpal positif. Lalu untuk predator dan kematian, di sini predator akan semakin banyak predator maka akan semakin banyak kematian dari predator tersebut. Jadi hubungannya akan positif. Lalu untuk kematian akan berpengaruh negatif kepada predator, sehingga jika ada negatif di sini maka simpalnya akan menjadi simpal negatif seperti itu. Oke teman-teman, ini kan tadi adalah struktur osilasi dengan kebijaksanaan yang awal ya. Di sini saya mencoba menambahkan kebijakan lagi untuk meningkatkan populasi kelinci. Misalnya di area konservasi sebelah itu terjadi ketidakseimbangan ekosistem kelinci dengan serigala, di mana terjadi kelebihan populasi kelinci sebanyak 10.000 ekor per tahun. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di area konservasi ini, kelebihan populasi kelinci di area konservasi tersebut yaitu sebesar 10.000 per tahun, coba kita tambahkan ke area konservasi ini. Nah, kita coba bukan. Jadi sekarang kita lihat ya struktur osilasinya apakah berubah atau tidak. Nah, dapat kita lihat ternyata terjadi perubahan struktur osilasinya. Namun di sini kita dapat lihat di sini memang agak sedikit ada perbedaan dengan ini, di mana di tahun berikutnya kita lihat struktur osilasinya kembali terbentuk seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini kan tadi adalah struktur osilasi dengan kebijaksanaan yang awal ya. Di sini saya mencoba menambahkan kebijakan lagi untuk meningkatkan populasi kelinci. Misalnya di area konservasi sebelah itu terjadi ketidakseimbangan ekosistem kelinci dengan serigala, di mana terjadi kelebihan populasi kelinci sebanyak 10.000 ekor per tahun. Nah, untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di area konservasi ini, kelebihan populasi kelinci di area konservasi tersebut yaitu sebesar 10.000 per tahun, coba kita tambahkan ke area konservasi ini. Nah, kita coba bukan. Jadi sekarang kita lihat ya struktur osilasinya apakah berubah atau tidak. Nah, dapat kita lihat ternyata terjadi perubahan struktur osilasinya. Namun di sini kita dapat lihat di sini memang agak sedikit ada perbedaan dengan ini, di mana di tahun berikutnya kita lihat struktur osilasinya kembali terbentuk seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, sekarang kita coba untuk intervensi di kebijaksanaannya ya. Di sini kan tadi 1000 tahun ya ditetapkannya. Sekarang kita coba ganti jadi 100 tahun. Play. Oke. Kemudian kita play. Ya, dapat kita lihat di sini tidak ada perubahan ya untuk bentuk struktur osilasi serigala dengan kelinci. Di yang 1000 tahun maupun yang 100 tahun dia masih tetap sama pola struktur osilasinya. Sekarang kita coba ganti menjadi setiap 10 tahun sekali seperti ini. Apply. Oke. Ya. Nah, dapat kita lihat di sini ada terjadi bentuk struktur osilasinya ya, ada grafik serigala maupun yang kelinci. Kita dapat lihat di tabelnya juga terlihat sebenarnya jumlahnya berbeda ya. Nah, kemudian sekarang kita intervensi lagi kebijaksanaannya, misalnya tetap dengan 1000 tahun.
Tapi kita mulai perburuannya di tahun ketiga dengan jumlah maksimal yang boleh diburu mangsanya adalah 100 ekor. Coba. Oke. Ya, seperti ini. Kita lihat pada tabel bahwa dari tahun 0,0 sampai tahun ke 3.0 itu tetap ya. Jadi perubahan populasi kelinci ada di mulai tahun ketiga, setelah tahun ketiga. Kita lihat di sini. Coba sekarang kita ubah lagi, misalnya tetap 1000, namun jadi 1 tahun. Maka ada perubahan. Kita pilih dulu. Iya, seperti ini. Kita lihat di sini di tahun sampai dengan tahun pertama dia tetap ya berubah di setelah tahun ke-1, yaitu jumlah populasi kelinci menjadi 50.625 dan serigala menjadi 1.150. Nah, sekarang kita coba lagi. Misalnya 1000 tahun, nah dimulai pada tahun kedua, tapi ketentuannya maksimal itu misalnya 150 ekor. Kita lihat perbedaannya. Ya, lihat di sini ya, ada perubahan masuk osilasi serigala dengan datanya. Nah, seperti ini ya teman-teman, beda ya hasilnya. Tadi kan sebelumnya untuk yang 1000 tahun dimulai tahun kedua dan maksimal 100, di sini nilainya adalah 1150. Ini juga berbeda ya sama yang sebelumnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Tadi teman-teman semua sudah menyimak mengenai struktur osilasi yang disampaikan oleh Kak Dia dan Kak Fajar. Di akhir video ini, saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan bahwa perubahan kebijaksanaan akan secara alamiah juga merubah pola yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu, kebijaksanaan harus didasarkan benar-benar pada suatu kegiatan ilmiah atau penelitian ilmiah. Seperti contoh dalam kasus kelinci dan serigala tadi, di mana kebijaksanaan memberikan ruang untuk berburu 100 pemangsa. Nah, itu adalah upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, dan itu sudah melalui proses penelitian ilmiah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini video tentang kami, penyampaian materi tentang struktur osilasi. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah buat kita semua. Untuk akhir kalimat, saya akan sedikit memberikan pantun, yaitu jalan-jalan ke Kota Bogor dengan Pak Boni untuk belajar ekologi. Jika ada salah kata dari kami, tolong jangan diambil hati. Billahi bisabilil haq, fastabidul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.